Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat siang. Semoga sehat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi secara online. Dan insya Allah sampai minggu ini ya kita pertemuan karena ada penerimaan mahasiswa baru ya. Ya semoga kalian semua sehat dan tentunya Ibu berharap tentunya hari yang menyenangkan ya. Bisa bagi yang mungkin lagi mudik, memanfaatkan libur penerimaan mahasiswa baru ini. Baik, kita mulai ya untuk pertemuan ke-11 untuk teknik penulisan website, teknik penulisan konten kreatif digital yang kali ini RPS-nya adalah bagaimana mengelola website perusahaan. Oke, kita langsung masuk ya di sini sesuai dengan RPS ini kita lihat ya. Diharapkan mahasiswa itu mampu mengelola bagaimana website sebuah perusahaan gitu. Namun sebelumnya Ibu jelaskan sedikit ya, apa sih pengertian website perusahaan itu? Nah, website ini biasanya kan dijadikan sebagai media yang istilahnya itu komprehensif ya, secara universal gitu ya, yang tentunya secara resmi untuk memberikan informasi, memberikan sebuah branding, juga merupakan komunikasi publik ya ataupun komunikasi massa ya dan juga merupakan kumpulan halaman digital yang saling terhubung gitu ya sehingga kalau kita itu ingin mencari informasi perusahaan itu semua ada di websitenya gitu loh ya. Nah tentunya halaman-halaman dalam website ini berisikan informasi yang di dalamnya ada teks, ada gambar, ada video, ada interaktif ya di situ dan juga di sini kita bisa mengidentifikasi di mana sih link ya atau URL perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa pendapat terkait dengan website ini ya, tapi intinya bersama ya, seperti Georgios Agung ya, kemudian sampai ke Brian Records ini, mereka menyampaikan bahwa website itu intinya adalah sebuah informasi gitu yang diakses melalui jaringan internet biasanya menggunakan misalnya Google, Chrome, ya seperti itu. Baik, ini adalah contoh ya, contoh website perusahaan ya. Ini Apple ya, Apple ini sederhana aja seperti ini gitu. Terus kita lihat bagaimana nih, ada kedua adalah Pertamina. Pertamina kita lihat di sini ada gambarnya, kemudian di sini ada penjelasan, di sini ada visual fotonya gitu ya. Oke, yang ketiga kita lihat selanjutnya Perhutani. Perhutani seperti ini ya, ada home tentang kami, berita gitu ya. Ada di sini terus hijaukan negeri ya karena memang Perhutani itu kan yang terkait dengan tentang konservasi hutan ya dan sebagainya. Dan ini juga contoh present official ya sama ya seperti ini ya. Ada produknya, apa kegunaan dan fungsi manfaatnya dan ada di sini adalah klik 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 untuk apabila kita membutuhkan informasi. Oke, kalau kita lihat tadi gambarnya secara umum aja ya, fungsi website itu apa sih gitu. Website ini selain memberikan informasi, ini juga dijadikan perusahaan itu sebagai branding ya, dan juga sebagai komunikasi organisasi perusahaan gitu ya, atau sebagai marketing public relation ya, udah dapat kan mata kuliah marketing public relation ya, bagaimana menyampaikan informasi terkait pemasaran ya, atau PR itu kan yang menghubungkan antara perusahaan dengan eksternal ya. Jadi di sini tentunya PR itu benar-benar memainkan fungsi dari website ini. Dan juga ada di sana juga ada layanan apa saja terkait dengan layanan dalam yang mau disampaikan di dalam website tersebut. Nah, struktur website ini biasanya ada homepage-nya, ada profil, ada produk jasa, ada berita, ada kontak. Nanti kita lihat gimana beneran Ibu ini membangunkan struktur website sebuah pondok ya, sebuah pondok pesantren gitu. Nanti kita lihat ya karena Ibu lagi ngelola, jadi Ibu menggunakan sebagai model dan bagaimana cara kita mengelolanya. Kalau yang lain kan Ibu nggak pegang ya, seperti website yang ada ini, yang lainnya.
Jadi Ibu yang pegang yang sedang Ibu kerjakan saja. Oke, em, kita langsung ya, gimana sih ngelola website perusahaan itu gitu. Kalau memang kita itu, perusahaan kita itu memang istilahnya itu perusahaan yang bisa membuat langsung gitu ya, punya domain itu sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita ini ada perusahaan-perusahaan yang memerlukan domain sehingga kita membutuhkan jasa pembuatan website, kita perlu beli domainnya kan di sini. Nah, di sini ada ya bagi bagi yang nggak mau ribet bikin desain gitu. Kalau benar kalau saya tuh suka mendesain sendiri gitu ya dan membeli domainnya. Nah, ini ada website perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan website ya seperti ini ya, ada yang diskon ya. Saya kebetulan membeli website di sini, membeli domainnya ya di ID Web Host ini. Ya, lumayan ya, miring dan pelayanannya bagus ya, 24 jam. Saya suka gitu dan sampai sekarang saya tetap mengikuti. Saya belum mencoba yang lainnya. Kebenaran saja yang sedang saat ini saya gunakan gitu. Baik, ini setelah tadi saya membuat desain untuk sebuah tampilan website, kemudian saya itu menghubungi jasa pembuat website tadi ya, untuk gimana saya bisa terhubung dengan domainnya gitu, saya beli gitu ya. Nah, di sini lumayan ya, pembayaran pertamanya dapat diskon 50%. Memang rata-rata tuh hampir ada yang 1 juta, 2 juta, ya tergantung model yang canggihnya ya. Saya ambil yang minimal aja. Waktu itu sekitar 970 ribuan gitu. Dan saya di sini memilih paket hostingnya Senta namanya. Jadi paket hosting itu macam modelnya, kan dia punya pilihan-pilihan gitu ya. Yang mana yang mau kita gunakan. Nah, saya di sini bayar 442.000. Kemudian saya minta tahunan, jatuh temponya kemarin sebentar lagi nih, bulan Juni, gitu kan, untuk menjadi member area. Nah, selama menjadi member ini, kami terus berhubungan masuk grup di WA grup, gitu. Dan saya juga bisa 24 jam untuk selalu mengakses mereka untuk bisa membantu saya apabila ada kesulitan dengan website yang kita bangun. Nah, di dalam email itu syaratnya kita harus punya email ya, punya email yang mau kita jadikan dan kita harus punya alamat. Kemudian kita juga tuh maunya apa, yang kita mau tampilannya seperti apa. Kalau kita bisa mendesain sendiri, kayak seperti saya lakukan mendesain sendiri, tuh mereka tuh tinggal memindahkan aja, tinggal ngebenerin-benerin aja ya gitu. Nah, setelah itu mereka mengirim ini ke email kita ya, member area-nya. Untuk loginnya di sini kita dikasih URL-nya, username kita dan password-nya. Jadi saya tinggal klik aja di sini kalau mau masuk. Kami masukkan username-nya apa, password-nya apa gitu ya. Tinggal diklik. Ini saya tutup ya karena ini informasi tempat institusi atau lembaga yang saya sedang kelola. Kemudian di sana juga diberikan detail server. Nah, ini ada servernya di sini ya. Kemudian ada kalau kita mau upload file web, itu juga ada di sini gitu ya. Kita mau setting awalnya, ya kan, hostname-nya gitu kan di sini. Dan kita diberikan di sini hostname FTP kita gitu ya, yang kita gunakan di sini. Saya karena sedang mengelola, membangun website sebuah lembaga pendidikan uh, pesantren ya, Ponpes, saya di sini diberikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini setelah saya klik tadi, ya kan, maka keluarlah di panel ini nama pengguna tadi dan sandinya. Kemudian saya klik masuk, ya. Nah, ini menunya ya, menu dalam website. Jadi kita bicara ini belum belum bicara tentang tampilan ya. Ini udah masuk dapurnya gitu. Dapur gimana kita menyiapkan nih sebagai koki, apa aja yang kita perlukan di sini dan kita harus tahu kan apa-apa saja sih di dalam website itu ya, buildernya gitu ya. Kita membangunnya gimana. Nah, di sini nanti ada beberapa dalam panel itu ya, bentuk-bentuknya, pilihan-pilihan menunya apa ya, seperti ini. Nanti akan dijelaskan ya satu persatu. Nah, di sini juga ya menu-menunya dalam membangun website tersebut, tinggal kita nanti diarahkan ngeklik yang mana. Dan kemudian saya ngeklik salah satu di sini, sehingga, nah, ketika saya ngeklik, maka muncullah dashboard saya di sini, dashboard kami, ya. Nah, di sini akan muncul dashboard, all sites, gitu ya. Ada sites-nya, gitu ya. Di sini ada gambar-gambarnya.
ini maksudnya adalah pemilihan menu di cover depan website yang mau kita pilih gitu ya. Kalau misalnya kita pilih ini bebas lah suka-suka kalian gitu ya. Kemudian saya memilihnya di sini ya, memilih salah satu gitu. Nah, di sini kan ada menu-menunya nih nanti dashboardnya, halaman, blog, media, menu, tema, itu semua nanti tinggal kita kelola berdasarkan pilihan kita tinggal kita klik gitu. Nah, oke. Nah, ini ya setelah saya tadi mengklik gitu, maka di domain saya di sini, domain kami diberikan ini URL-nya ya setelah tadi kami serahkan. Oke, sekarang nah kita juga boleh kalau kita misalnya nggak puas, kita bisa aja di sini penggantinya namanya kita bikin ngerubah gitu ya. Mungkin ada perubahan nama atau mau apa nih, kita bisa ngedit di menu yang sebelumnya itu yang tadi ya ada. Oke. Nah, sekarang ini udah masuk ya. Kita udah masuk ke dalam menu website kami gitu ya. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya ya, dashboard, halaman, ada blog, ada menu, kemudian ada setting gitu ya. Nah, di sini ada galeri. Misalnya saya nih ya mau menginput atau saya ingin merubah tampilan galeri saya gitu, atau saya lihat ini kayaknya saya perlu menambah deh sebuah kegiatan baru, maka saya ngeklik di sini, saya tulis galeri, baru diklik gitu ya. Oke, keluar kan seperti ini galeri kegiatan. Oke, sekarang saya udah masuk menu. Nah, ini kan di dalam tampilan sebuah website yang tadi seperti kita lihat di Pertamina atau mungkin di Perhutani itu kan ada ya kayak beranda. Di sini kan kalau di saya buatkan itu ada berandanya, ada program pendidikan, ada tim pengajar, ada galeri, ada kontak, ada artikel. Kalau ini masih kurang boleh ya mau nambah macam-macam gitu. Oke, setelah kita masuk ke dalam galeri kegiatan yang mau kita di sini kita mau ngapain nih? Mau nambah gitu ya. Maka akan temu ini edit page setting. Nah, kita tinggal aja ketik di sini galeri gitu kan. Terus kita mau ketik optionnya, tinggal diklik aja kok. Ya, nggak susah. Oke, selanjutnya, nah oke. Nah, di sini ada contoh kan, tadi saya kan tekan galeri ya. Nah, galerinya di sini maka muncul seperti ini ya. Galeri saya ketik di sini, muncul di sini. Oke. Nah, oke, saya ingin merubah gitu ya. Kebenaran di ini adalah tampilan website gitu kan. Saya ingin merubah di sini kok masih tulisan yang lama nih ya, 25 April gitu kan. Sementara kan sekarang udah lewat nih gitu kan. Oke, saya ingin merubahnya maka saya klik di sini. Setelah saya klik tadi keluar ini, saya edit, klik ya, klik. Oke, nah saya langsung berubah kan, saya klik, saya di sini berubah dari pendaftaran santri. Kan sebelumnya itu kan mengikuti peserta yang 25-26 April, sekarang udah berganti nih ya untuk pendaftaran santri baru. Oke. Nah, di sini, misalnya saya ingin merubah lainnya, misalnya program pendidikan yang mau saya rubah, di sini mungkin ada tambahan ya, koreksi, maka tinggal saya klik aja yang mana yang mau saya bangun, saya perbaiki, saya tulis gitu kan. Nah ya. Nah, di sini tentunya setelah tadi kan saya rubah ya di sini, terus saya tulis free biaya pendidikan, saya tambah nih barusan. Nah, ini ngetiknya di sini, ada editnya. Tinggal klik maka yang muncul ini, edit gitu kan. Nah, setelah kita edit di sini ya, bentuk boxnya seperti apa nih, saya kasih biru-biru nih pinggirannya. Ini kan seperti asis seperti ini. Atau saya mau merahin ini ya, misalnya saya mau kuningin, mau bikin warna hijau gitu ya, terserah bagaimana. Kemudian kita update di sini. Oke, kemudian setelah diupdate, kita close, maka akan muncul post content was update successfully bahwa konten yang Anda post itu sudah sukses diupdate gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini juga saya mau menambah sebuah menu gitu ya tentang info daurah di maksudnya info jadwal-jadwal kegiatan gitu. Sama ya, saya ketik juga di sini ya, sama seperti itu ya. Nah, ini adalah
kelanjutan setelah kita tadi mengklik-klik-klik membuka masuk ke menu, ya kan tadi ada dashboard, ada halaman, ada blog gitu ya. Nah, ini saya masuk kemudian kepada post di situ, all post. Saya ketik all post. Maka akan muncullah post-post yang sudah gitu ya, yang sudah saya buat sebelumnya gitu ya. Coba saya mundurkan dikit nggak mau ya. Oke. Di dalam post tadi ya kan ada beberapa pilihan setelah saya ketik tuh. Saya mau misalnya mau mengedit buku baru karena ada buku-buku baru lagi gitu kan. Saya klik tadi di menu tadi sebelumnya itu saya edit dengan ini, klik ya, maka akan muncul seperti ini. Ini tampilan di beranda kita ya, di website kita. Setelah klik ini yang muncul ya. Nah, setelah ini muncul, kita klik, maka kita lihat apa yang muncul. Oh, kita diminta sebelum kita menulis gitu ya, menuliskan konten ataupun artikel di dalam website ini, kita memilih layout tulisan itu mau gimana. Itu dia akan muncul sendiri. Maka kita akan dipilih yang mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Jadi kalian bebas ya. Mana saya milih yang ini ya, yang ada cok yang paling bawah ini. Saya pilih, coba kita klik. Nah, ini yang muncul ya. Sebenarnya nih gambar di sini sebelumnya ada gambar cowok yang tadi gitu. Cuman kayak saya hapus di sini, klik di sini saya hapus. Dan saya mau mencari gambar pilihan saya dong gitu kan. Dan saya ingin mengkoreksi tulisan ini karena ini kan tadi adalah untuk menulis artikel yang baru ya. Kita mulai menulis di website. Oke. Nah, seperti ini. Saya upload ya, tadi yang di tanda mata tadi kan ada gambar image-nya mau diganti apa enggak gitu kan. Kita klik, saya munculkan ini. Kemudian tulisan atasnya saya tulis ini dan saya mulai mengetik buku baru ini menjadikan. Nah, disinilah ya kalian tentunya sudah mendapatkan ilmunya. Saya berikan bagaimana menuliskan, mereview atau menulis sebuah artikel. Jangan lupa 5W1H apa U ya atau what, kemudian apa lagi? Oke, apa nih? What, where, di mana, kemudian when, kapan, ya. Kemudian apa lagi? Oke, how, bagaimana, gitu ya. Nah, di sini jangan lupa opening, isi, dan closing. Biasakan openingnya dan isi dari penulisan yang sudah diajarkan dan closing. Ya, praktekkanlah menulis tersebut. Ya, oke, kita klik. Nah, setelah itu kan kita update ya. Setelah tulisan ada tulisan di atas itu ada tulisannya update dan close. Maka akan muncul konten Anda sudah sukses di update. Nah, oke, sekarang kita cek, kita masuk kembali ke Google. Kita ketik kemana nih nama website ya, tempat Pompes ya yang saya bangunkan. Judulnya Mahat Mulazamah Al-Qasas. Oke. Nah, ini di Google tampilannya ada ya. Dia juga ada Instagram. Di sini juga akan muncul tim pengajar siapa. Saya kalau diklik di tim pengajar ini ada saya ya di sana sebagai tim pengajar media komunikasi dakwah. Karena kebenaran itu kan Pompes. Jadi saya sesuaikan komunikasi medianya adalah teknologi dan komunikasi media untuk dakwah gitu. Nah, ya tinggal kita klik di sini, maka ini keluar. Ya. Ini tampilan depannya, sederhana aja sih. Tapi ini saya ambil dari tadi pilihan yang namanya Pak, pilihannya kan banyak tuh modelnya. Kebetulan pemiliknya ini mintanya ada gunung. Padahal Gunung Arjuna ini memang dia kan tempatnya di Lawang ya. Dia beradanya di samping lereng gunung. Dia minta simbol gunungnya. Dia maunya seperti ini. Ya udah, kita walaupun mengikuti selera kita ya, itu kadang kayaknya ini sederhana banget, tapi udahlah, namanya juga permintaan custom gitu kan ya. Oke, kita perturutkan aja ya. Kadang-kadang em, berseberangan tuh dengan ide kita yang dengan kaya dengan model gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang penting dia informasi gitu. Nah, ini tadi ya hasil setelah saya klik gitu kan di artikel, dia masuk di artikel tentang buku baru ini. Tadi yang saya ketik tuh udah masuk. Nanti karena buru-buru ya tadi saya buatnya, contohnya itu nggak sama ya fontnya ya nih. Tuh separohnya masih gini, separohnya masih gini.
Tapi nggak apa-apa nih kan untuk contoh aja. Jadi ini ya setelah saya klik, nah disinilah ya peran kalian bagaimana setelah kalian mengelola sebuah website itu tahu apa fungsinya, nanti untuk apa gitu ya. Bagaimana mulainya dan bagaimana membangun tuh dibaliknya seperti apa dari startnya seperti apa sampai kalian menuliskan seperti ini. Memang kalian harus paham ya. Nanti enaknya sih prakteknya langsung gitu ya. Kalian bisa menanyakan langsung melihat website. Mungkin kalau website itu udah terbangun, kalian nggak bisa ngedit, kalian hanya bisa mengevaluasi mungkin ya. Tapi kalau kalian sudah bekerja di perusahaan tersebut dan kalian diserahi untuk pengelola website, maka kalian pasti akan menemukan hal seperti ini. Dan biasanya sih bisa jadi setiap jasa builder untuk membangun website itu beda-beda ya. Tapi intinya ya sama ya. Di sana informasi yang disampaikan hal yang seperti ini. Dan modelnya pun macam-macam ya. Ada yang ini sih standar aja. Baik, website. Jadi setelah kita lihat gambarnya bagaimana prosesnya, maka di sini sebagai basic administrasi bisnis ya, salah satunya adalah fungsinya adalah kalian itu membangun informasi yang tentunya terkait dengan konten-konten public relation gitu ya. Biasanya mereka kalian ini juga dipercayakan terus sebagai public relation gitu ya untuk mengelola bisnis atau mengelola administrasi di perusahaan ataupun lembaga. Oke. Nah, di sini fungsi-fungsinya di antara lain kalian bisa memasang tentang press release. Kan udah Ibu ajarkan ya kemarin bikin press release kan gimana ya kan? Nah, itu tinggal di ya, ditempelkan aja, di-upload tadi yang seperti Ibu ajarkan di depan. Ya, kemudian di sini ada berita perusahaan mungkin di sana ada penerimaan gitu kan, ada perubahan produk baru. CSR-nya mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial, misalnya di sana ada donasi untuk beasiswa gitu kan. Nah, event juga kegiatan-kegiatan misalnya dia mau menggelar gitu kan, bakti masyarakat gitu kan. Nah, pelayanan publik yang tentunya dia juga perlu sampaikan melalui website dan testimoni. Ya, di dalam pengelolaan konten yang ada dalam website, tentunya ya kita harus merencanakannya terlebih dahulu seperti di awal ya, di UTS ya, kalian sudah membuat bagaimana sebuah perencanaan yang mana nanti kalian itu ujungnya adalah membuat sebuah konten visual video gitu ya. Kan tuh menentukan harus membuat perencanaannya, bagaimana apa yang Ibu ajarkan kemarin itu ya, membuat apa namanya draft perencanaan dan juga kalian membuat bagaimana langkah-langkah perencanaan itu gitu ya dalam sebelum membuat film tersebut. Kemudian langkah produksinya ya bagaimana seperti apa ya konten ataupun artikel ataupun materi ya. Karena di dalam website itu nanti macam-macam dalamnya. Oh ya, Ibu belum menyampaikan nih model-model di dalam itu apa saja nanti Ibu berikan ya. Kemudian publikasi ya dan kemudian evaluasi. Nah, untuk evaluasi website ini ya, yang kita lihat adalah seperti yang kemarin ya Ibu ajarkan bagaimana evaluasi ya. Kita bisa menggunakan Google Trend ya kan. Ibu udah jelaskan loh banyak banget yang contohnya sebuah perusahaan besar di Jakarta ya yang bagaimana kita menganalisis perusahaannya itu dan kalian juga udah praktek ya. Eh, kita lihat bagaimana trafficnya ya, berapa banyak dia itu berita-beritanya itu beredar ya, hashtagnya, engagement itu keterlibatan dari audiens ya di dalam perusahaan dan feedbacknya gimana? Mereka berikan nggak feedbacknya itu ya secara antusias dan juga analitiknya bagaimana? Nah, semua udah Ibu berikan kemarin, tinggal kalian praktek untuk mengevaluasi. Oke, penutup dari pertemuan kita untuk website ini, intinya memang website ini alat yang sangat strategis ya bagi perusahaan itu di dalam menyampaikan informasi secara keseluruhan gitu. Karena di dalamnya itu tidak saja hanya ada artikel-artikel, tapi di sana ada semua berita. Berita yang terkait dengan IG, ya, Instagram, YouTube, gitu ya, tentang apa saja. Demikian ya yang bisa Ibu sampaikan. Kalian sehabis ini bisa
untuk searching ya, mencari model-model website ya seperti apa. Dan kalian boleh loh, bisa loh belajar membuat website ini dengan pakai blog dulu aja, kan gratis ya. Kalian gratis aja dulu buat blog. Nah, nanti kalau kalian sudah memang merasa mampu untuk pengelola atau bagi perusahaan, tinggal memberikan domainnya aja gitu. Tapi intinya adalah desain dan kalian sudah harus menyiapkan artikel apa dan kira-kira dalam rumah itu, dalam tampilan website itu, menunya apa aja gitu kan. Nah, itu banyak yang harus disiapkan. Oke. Nah, tentunya di sini saya ingin kalian ya secara kelompok bisa membuat sebuah blog gitu ya. Membuat blog yang terkait dengan membuatkan blog gitu ya, dengan cover dan tentunya dengan artikel. Bisa kalian mengangkat mitra kalian itu. Misalnya ada yang mengisi es krim, Willy's es krim yang tradisional. Kalian bikinkan website seperti apa, di sana ditulis timnya, tim buildernya siapa, dan kalian tampilkan gambar-gambarnya. Ya, mungkin cukup sehalaman, 2 halaman boleh ya, dalam Word. Dibikinnya pakai Word aja gambar-gambar itu. Rancangan sebuah website desainnya seperti apa. Saya belum nulis ya di sini ya tugasnya. Saya berharap ini bisa diserahkan sebagai tugas pra UAS dan bisa menambah nilai untuk masing-masing ya. Oke, selamat mengerjakan dan jangan lupa absen ya. Dan ini waktunya masih banyak. Kalau kita pertemuan secara langsung nih langsung praktek loh. Tapi karena ini secara online, saya cukupkan saja pertemuan siang hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.